Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya kita kadang-kadang menilai orang lain dari segi fisiknya saja. Orang yang gendut seperti saya pasti tidak lincah, pasti malas-malasan dan makan banyak. Padahal saya itu walaupun gendut tetap lincah, tetap kemana-mana naik sepeda dan juga selalu jalan dengan siksak seperti bola bekel, cendung. Walaupun gemuk tetapi jangan dinilai saya itu lamban ya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab suci kita juga mengenal Sakeus. Sakeus itu selalu trademarknya ketika kita sekolah minggu atau bina iman anak itu orang pendek. Sakeus yang tidak bisa melihat Yesus dalam kerumunan. Maka Sakeus itu merasakan diri pendosa. Dia juga disebut sampah masyarakat karena sebagai pemungut cukai. Orang yang kerjasama dengan penjajah untuk memungut pajak dan kemudian mencari keuntungan diri sendiri. Itulah Sakeus. Maka ketika Sakeus mendengar Yesus akan melewati kotanya, jalan utama di kotanya, dia sudah jauh-jauh memanjat pohon supaya melihat Yesus ketika lewat di situ. Dan tentu saja kalau ikut bergerombol mengikuti Yesus, dia tidak bisa melihat. Saking kepengennya melihat Yesus yang terkenal itu sebagai guru sejati, dia memanjat pohon jauh sebelum kerumunan dan Yesus lewat jalan itu. Maka Yesus menikmati melihat bagaimana Sakeus bersusah payah di atas pohon. Yesus dengan feelingnya, dengan mata batinnya itu melihat Sakeus yang sungguh-sungguh. Maka Yesus tiba-tiba berhenti di samping pohon itu dan mendongak ke atas berkata kepada Sakeus, "Sakeus, turunlah, karena aku harus singgah ke rumahmu." Dan Sakeus senang sekali, gembira sekali. Tetapi ketika turun, Yesus kemudian dimaki atau dikata-katai oleh orang Farisi. Dia baik dengan pemungut cukai, orang berdosa. Bagaimana mungkin dia sebagai penyelamat? Maka Yesus mengatakan, anak ini pun anak Abraham dan dia mendapatkan keselamatan. Aku harus datang ke rumahmu untuk makan di tempatmu. Maka Sakeus juga mengatakan, "Guru, terima kasih. Saya berterima kasih karena engkau mau ke rumah saya. Maka guru, saya akan memberikan separuh harta saya kepada orang miskin. Dan nanti kalau ada orang yang pernah saya peras, saya kembalikan 4 kali lipat." Tentu saja ini membuat miskin Sakeus. Kalau undang-undang korupsi di negara kita dimiskinkan, Sakeus pun sudah memiskinkan diri sendiri dengan memberikan derma, memberikan semacam ganti rugi pada orang yang diperasnya. Nah, kemudian Yesus semakin menguatkan, hari ini terjadi keselamatan untuk orang ini di rumah ini, sebab dia juga anak Abraham, Iskak dan Yakub. Saudara-saudari yang terkasih, kadang tanpa sadar kita melihat orang-orang di luar dugaan memberikan seluruh dirinya untuk Tuhan lewat kerasulan para misionaris, para romo, dan juga orang-orang yang sungguh aktif untuk membantu orang lain tetapi kekurangan sarana fasilitas. Suatu saat saya kerja di paroki di mana ada stasi yang sungguh tidak mampu. Dan banyak orang yang tidak mau menyumbangkan uangnya misalnya untuk fasilitas. Kadang kita harus mencari bantuan dari luar. Tetapi di luar dugaan ada orang yang jarang datang ke gereja, yang selalu dirasani orang itu hanya Natal dan Paskah. Tetapi ketika tahu bahwa membutuhkan bangku-bangku untuk kapel yang kecil itu, dengan tidak segan-segan dia mengeluarkan uangnya untuk membantu membuat bangku-bangku itu. Ketika pesta,
dia akan menyumbangkan seluruh atau beberapa uang untuk membantu, atau juga ternaknya dia serahkan untuk dipotong, dipakai pesta bersama. Dan dia merasakan bahwa ini semua dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan dia merasa bahwa saya mungkin tidak rajin ke gereja, maka saya dengan tulus ingin memberikan ini kepada gereja, ingin memberikan ini kepada umat dalam persekutuan di stasi saya. Dan dia pun merasakan semuanya ikhlas. Orang tidak menyangka dia mau mengeluarkan uang sebesar itu, atau juga ternaknya sebesar itu, untuk sama-sama berpesta, sama-sama merasakan syukur pada Tuhan, sama-sama mempermudah peribadatan bersama umat-umat lain dengan bangku-bangku yang ada. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita jangan menghakimi orang dari blegernya, dari covernya, penampilannya. Don't judge the book by the cover. Jangan menghakimi buku hanya dengan covernya. Kita dalami isinya dengan sabar. Kita dalami karakter orangnya. Ternyata orangnya pun sungguh orang yang murah hati. Orang yang memiliki bumi. Karena berbahagialah orang yang murah hati. Dialah yang memiliki bumi. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.